Kali ini saya akan menjawab lagi sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber atas nama Bapak Rusdi dari Jember. Ya, Bapak Rusdi dari Jember tadi sore me-WA saya, mengirimkan sebuah video sekaligus menanyakan ini fosil Gallikelor atau bukan, sedangkan saya sendiri belum berani memastikan, belum berani menyatakan bahwa ini fosil Gallikelor atau bukan. Namun jangan khawatir, saya akan memberikan tips atau cara yang akurat tanpa diamplas, tanpa dilihat seratnya, dan ini cukup mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar, dan tadi sore juga sempat menanyakan kepada saya sebuah fosil yang mana fosil tersebut belum terdeteksi oleh saya pribadi. Dikarenakan apa? Fosil tersebut sudah dalam keadaan halus, teman-teman, sudah dihaluskan dan masih berupa bongkahan, dan di situ saya tidak menangkap, saya tidak bisa melihat ciri-cirinya, dikarenakan yang namanya fosil itu kadangkala kita menjumpai sebuah fosil dari sebuah kayu ataupun galih yang hampir mirip, sebagian mirip fosil Gallikelor, ada juga yang sebagian mirip aren dan sejenisnya. Ini memang kadang tidak mudah untuk melihat, menentukan itu fosil Gallikelor ataupun bukan. Sedangkan yang ditanyakan oleh sahabat subscriber melalui jalur WA ini adalah jenis fosil yang masih berupa bongkahan namun sudah dihaluskan. Kalau kemarin-kemarin saya menunjukkan atau memberikan tips kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, untuk mengetahui fosil Gallikelor secara jelas dan akurat itu bagaimana, yaitu dengan cara kita melihat seratnya. Ciri-ciri seratnya sudah pernah saya jelaskan berkali-kali di video saya sebelumnya. Namun jikalau dari sahabat-sahabat yang masih pemula masih kebingungan dalam menilai serat pada fosil Gallikelor, sahabat-sahabat bisa mengamplasnya atau menggosoknya, terus dicium aromanya. Jika aromanya tidak sedap atau kurang enak, atau bisa dibilang aromanya hampir seperti aroma belerang, itu dipastikan fosil Gallikelor. Namun ini berbeda dikarenakan fosil yang masih dalam bentuk bongkahan ini sudah dihaluskan, sayang sekali jikalau harus diamplas karena nanti akan mengurangi atau menghilangkan nilai seninya. Ini ada kucing ini, maaf ya, sebentar. Sana, bentar, Bus. Ya, akan mengurangi nilai seninya dan akan membuat fosil tersebut itu menjadi cacat. Ini ada kucing. Ya, menjadi cacat sehingga secara tampilan tidak bagus. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui tanpa diamplas, tanpa melihat serat pun bisa kita mengetahui bahwa itu fosil Gallikelor atau bukan. Nah, caranya cukup mudah, namun sebelum saya tunjukkan caranya atau tipsnya, sebaiknya kita saksikan bersama-sama video fosilnya yang sudah dikirimkan ke saya, dan saya sudah mendapatkan izin dari beliau untuk menguploadnya di sini. Nah, ini jika kita saksikan bersama-sama, fosil ini sekilas mirip seperti fosil Gallikelor. Tapi saya belum tahu pasti ini benar-benar fosil Gallikelor atau bukan. Karena ada juga yang namanya fosil asem, juga ada yang hampir mirip seperti ini. Ada juga yang dari fosil aren pun juga ada yang mirip seperti ini. Ya, ini adalah fosilnya, meskipun masih dalam bentuk bongkahan tapi sudah dihaluskan, sayang sekali kalau harus dicacati atau harus diamplas. Ya, baik teman-teman, setelah kita saksikan bersama-sama jenis bongkahan fosilnya, untuk menentukan ini fosil Gallikelor atau bukan, caranya cukup mudah sekali, yaitu dengan cara direndam, teman-teman. Direndam di sebuah wadah, direndam pakai air, airnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting airnya itu cukup menenggelamkan fosil tersebut. Setelah kita rendam di dalam sebuah wadah, lalu kita tutup rapat. Lalu berapa lama kita merendamnya? Merendamnya seperti biasa, bisa 6 hari, 7 hari, atau 10 hari akan lebih baik, akan lebih jelas hasilnya. Setelah kita rendam, kita apakan? Dan bagaimana untuk cara mengetahui hasilnya ini fosil Gallikelor atau bukan? Jikalau itu memang benar-benar fosil Gallikelor, maka air rendamannya itu kalau kita cium aromanya tidak sedap. Sekilas seperti air comberan, sekilas seperti belerang begitu. Nah, ini cukup mudah sekali, hanya saja membutuhkan waktu berhari-hari, bisa 1 minggu atau 10 hari gitu.
Dan ini akurat teman-teman. Namun ada juga fosil-fosil lain yang direndam juga mengeluarkan bau tidak sedap di air bekas rendamannya. Namun berbeda dengan fosil Gallikelor. Jikalau fosil Gallikelor selain aromanya tidak sedap, di situ juga terkesan ada aroma-aroma yang seperti belerang. Sehingga kita mudah sekali untuk memastikan ini fosil Gallikelor atau bukan. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.